Nah, di arah barat kita nih, in which sebelah kanan itu adalah barat kita. Senjanya udah mulai turun. Kegiatan ini ya mau udah rame dari sore ya. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan, ngetem. Gitu sebelum sop permisi Om, agak barusan ada sesama supermoto lewat biasa gitu ya. Kita memarkirkan kendaraannya di pintu yang satu itu untuk seterusnya. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sini paham, awas nyangkut. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Tour and Throttle. Tour Throttle apa? Tour and Throttle ya? Tour Throttle sih ya teman-teman. Kalau dalam konsep gue sih bikinnya namanya Tour Throttle. Ya, jadi channel ini namanya Tour Throttle bersama gue Abel. Gue nggak tahu personifikasi gimana, yang namanya juga masih coba-coba ya teman-teman. Ya masih dalam episode ketiga teman-teman. Yang perjalanan yang gue di episode sebelumnya kan gue perjalanan dari Tangerang, dari rumah gue ke dermaga Tanjung Pasir in which yang sekarang ini nih. Nah sekarang di episode ini gue akan kasih video perjalanan pulang gue dari dermaga Tanjung Pasir ke, nggak sampai rumah sih, cuma sampai di Masjid Al-Azhar aja untuk ibadah sholat gitu. Ini sebelum pulang sayang banget teman-teman, ini pemandangannya luar biasa bagus, jadi gue sempatkan untuk ambil gambar ya, meskipun pakai handphone aja menurut gue udah cukup lah ya, kayak gitu. Ini gue ambil beberapa frame ya, gue biasa kalau motret ya gitu teman-teman, jadi beberapa kali ambil shot, beberapa kali ambil frame sambil eksplorasi angle-angle kayak gitu. Nah ini kita siap-siap yuk jalan. Dari ini sebelah kanan kita warung tuh yang kemarin kita yang kemarin kita mampir untuk ngopi dan santai-santai, juga ngobrol sama penjaga warung dan para pengunjung yang datang gitu. Ya di sini lagi inilah sore-sore teman-teman, kalau di sana tuh banyak pengunjung yang adalah warga lokal sana juga, bisa jadi kebanyakan ya mostly ya, dan juga ada orang yang datang gitu. Dan juga nih ada, kalau sore tuh kadang suka ada orang yang baru pulang dari pulau datang kembali ke dermaga. Mereka biasanya parkir di dermaga sana, di depan sana tuh. Dan juga ada yang nelayan pulang melaut, ada seperti itu. Dimana biasanya memang kita tahu ya kalau misalnya melaut tuh pulangnya kan pagi-pagi, karena kan pasangnya malam-malam. Tapi kadang-kadang ada aja yang pulangnya sore-sore gitu. Yuk kita capcus teman-teman. Nah di arah barat kita nih, in which sebelah kanan itu adalah barat kita. Di arah barat kita tuh senjanya udah mulai turun. Ini posisi ini sebenarnya sudah sekitar jam 6 kurang, karena ya bertepatan sama hampir maghrib sih teman-teman, meskipun dalam video terlihat lebih terang ya, but actually it's lebih gelap aslinya. Tapi ya alhamdulillah sensor kamera bisa menerima cahaya yang lebih terang gitu, bisa lebih peka, nah sensornya lebih peka, jadi dia bisa menerima cahaya lebih banyak. Nah ini baru ada kegiatan kayak pasar malam atau ya kan, sebelah kiri kan kita bisa lihat ada pasar malam ya. Ini kegiatan sampai malam. Tadi sih pas gue datang dalam episode sebelumnya sih, kegiatan ini ya mau udah rame dari sore ya. Nah kelihatannya sampai malam nih, lebih malam lagi bakal lebih rame lagi tuh. Orang-orang di kiri kanan udah siap-siap nih. Sayap-sayap terdengar di kejauhan tuh, dari musola di depan tuh udah panggilan-panggilan untuk persiapan sholat begitu teman-teman. Nah ini adalah jalan keluar dari desa Tanjung Pasir. Di depan nanti ada gapuranya. Ini sebelah kanan gue kurang tahu itu apaan, tapi menarik ya, ada gapura rumah seperti itu. Nah ini selamat jalan dan selamat sampai tujuan desa, itu adalah gapura desa Tanjung Pasir. Ini di kiri kanan tuh
ada banyak banget. Nah sebelah kiri tuh arah ke Pik ya kalau nggak salah. Dia tuh bisa bypassing jalurnya Pik. Gue kurang tahu persisnya bakal ada di mana, tapi kalau misalnya teman-teman mau bisa lihat di Google Maps tuh pasti kelihatan. Ini ada kita di pesisir utaranya kota Tangerang pantai. Nah sebelah kiri tuh bisa masuk. Biasanya orang yang mau bypass ke Pik 2 kalau nggak salah bisa lewat situ, bisa lewat Tanjung Pasir situ. Gue sendiri belum pernah lewat sini untuk ke Pik 2. Gue selalu lewat Kamal ya, gue selalu lewat tol turun tuh Pik 1, 2 ya. Iya biasanya kayak gitu. Untuk makan di itunya tuh apa namanya, yang ada burger tuh yang pinggir, gue lupa lagi namanya. Gue bukan anak tongkrongan yang suka cari-cari yang hal kayak gitu. Cuma pas diajak aja waktu itu gue jajan di apa sih, Lawless ya. Di sana kan ada Lawless, ada tuh yang ada payar panjang tuh, ada pinggiran derma, pinggiran Semenanjung, pinggiran laut yang sungai mengarah ke laut di situ gitu. Ya nih kelihatan kiri kanan tuh udah mulai di paving ya, udah mulai dipagar karena bukan lagi tanah privat ternyata. Bukan lagi tanah yang tidak bertuan. Ini udah mulai pagar nih, udah mulai jadi tanah privat. Nah kita kelihatan di kanan juga ada kebutuhan beton, apa namanya, bukan smelter juga sih kayaknya, tempat mereka bikin beton untuk diangkut ke terpolan barusan tadi ke proyek-proyeknya lihat di utara sana. Ini kelihatan kan banyak nih truk molen ini kan kita lihat sepanjang perjalanan teman-teman. Ya jadi ya wajar kalau misalnya teman-teman lihat kok betonnya pada rusak segala macam kok. Ya mungkin itu salah satu alasan. Di sebelah kiri juga tuh ada mungkin ya tempatnya truk-truk itu pada ngetem gitu sebelum ambil muatan lagi ke proyek. Ya sebenarnya sangat ya cukup buat gue ya cukup menyedihkan melihat jalan-jalan beton gini sampai rusak, karena kan kalau dilihat untuk penggunaan mobil pribadi dan motor-motornya warga lokal aja sih nggak akan sampai serusak itu teman-teman. Ya gimana ya, sudah mudah-mudahan nanti pihak yang terkait ya bertanggung jawab kembali untuk ngebetulin ini jalanan itu teman-teman. Tapi udahlah, gimana caranya kita gak usah mikir yang berat-berat banget, atau inilah kita kan di sini mau apa namanya happy gitu. Udahlah kita singkirkan dulu pemikiran seperti itu. Ada waktunya, bukannya kita nggak mikirin hal kayak gitu, tapi ada waktunya kita mikirin yang serius. Ada kalanya kita mikirin yang mau bikin tenang aja gitu, bikin happy untuk ngedistract gitu pikiran itu semua. Nah ini kita perjalanan dari Tanjung Pasir arahnya ke Teluk Naga dulu teman-teman, ke Teluk Naga. Barusan ada sesama supermoto lewat biasa gitu ya. Kalau teman-teman kita di komunitas Vespa kan mereka saling kode ya di jalan ya, masih budaya seperti itu. Jadi kita saling kode di jalan, either itu geber atau sekedar beeping gitu, sekedar ngelakson gitu, itu kodenya. Nah kita juga di supermoto juga kayak gitu. Tolong budayakan lagi teman-teman, karena beberapa kali gue lihat suka ada yang mungkin kelupaan atau mungkin apa gitu, jadi gak beeping ke sesama penggunanya gitu. Ya nggak apa-apa, ya pun nggak mau kita ngerti kok, mungkin nggak ngeh gitu ya. Tapi oke juga kalau dibiasakan lagi seperti itu, kita saling tolong menolong. Gue sendiri dulu pernah ya waktu touring sendirian, solo touring tuh dari arah Magelang. Gue arah Magelang itu gue pulang tembus ke arah Semarang, terus belok ke barat lewatin ke arah Brebes tuh. Itu tiba-tiba gue di arah Tegal, itu motor gue tiba-tiba pengapian mati teman-teman. Pengapian mati ini kalau lu
lo dengar cerita sebelumnya di episode sebelumnya tuh, pengapian gue tuh udah mati kemarin, sempat mati juga. Itu yang kena ada CDI kena, terus ada kiprok kena, terus ada aki kena. Itu 3 komponen itu gue ganti. Jadi gue ganti aki baru, gue ganti kiprok baru, gue ganti CDI baru. Itu kenapa? Itu karena kalau yang terakhir ini ya, kasus yang terakhir ini, itu tuh karena si kiprok gue pakai kiprok aftermarket yang voltasenya ampere juga lebih besar, sehingga akhirnya pada saat si aki gue kalah, dia arusnya berlebih untuk masuk ke CDI itu, untuk ngatur timing pengapian itu dia berlebih. Kemudian akhirnya CDI gue kalah, aki gue juga jebol gitu. Pokoknya kan hitungannya di regulasi ini kan di aki gitu kan, gara-gara setrum dari kiprok ke arah aki kegedean. Begitu sih kalau kata mekaniknya gitu. Dan gue rasa itu cukup logis juga, dan itu mekanik cukup terpercaya juga buat gue. Nah gitu, akhirnya karena satu kiprok yang harganya nggak segitu mahal ya, karena akibat umur pakai dan voltase juga kegedean gitu, akhirnya ya 3 komponen itu menjalar kemana-mana gitu. Nah jadi kalau saran gue buat teman-teman yang pakai motor arus DC, ya coba deh lebih perhatikan lagi ke pengapian ya, karena itu cukup menyeramkan ya kalau misalnya sampai rusak. Nah begitupun kemarin waktu kejadian gue di Tegal, teman-teman. Ini gue sebelumnya kenapa gue sampai ke situ, karena gue itu pada saat mogok itu kondisi ternyata si dia juga mati itu karena kegedean arus juga. Pada saat itu gue ditolong sama sesama rider, teman-teman. Nggak memang sih nggak rider tracker juga, atau nggak rider supermoto juga, memang iya. Tapi ya sesama pengguna di jalan itu gue ditolong. Pada saat itu gue didorong pakai kaki itu, distut ya elah, hampir lupa gue disitut. Kayak gara-gara kurang sarapan gue nge-shoot nge-voice over pagi-pagi. Iya itu gue disitut, teman-teman, benar-benar sampai ke bengkel yang dipercaya cukup bonafit. Alhamdulillah waktu itu nggak berapa jauh di depan ada bengkel yang cukup bonafit waktu itu. Nah habis itu bener-bener ditungguin, lo nggak apa-apa bang gitu, lo nggak apa-apa om, gue bilang. Pengendaranya itu yang nyetutin gue tuh sampai nungguin bahwa gue bener-bener nggak kenapa-napa. Setelah gue bilang oh ini problemnya gini udah ketemu, terus ya udah nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa ya udah gue tinggal ya bang ya, oke tukar nomor, kita kontak-kontakan. Masya Allah, mantap sekali. Waktu itu rider Aerox, halo om ya, waktu itu nolongin saya, terima kasih. Saya Abel om waktu itu, terima kasih buat om yang udah nolongin saya di daerah Tegal waktu itu. Semoga om dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Makasih banyak om. Gitu teman-teman. Jadi solidaritas di jalan itu gua rasa sangat bagus ya kalau untuk dipupuk terus, sangat bagus kalau untuk dibiasakan seperti itu. Dibiasakan saling tolong menolong gitu teman-teman. Karena ada kalanya kita memberikan pertolongan sama orang lain, ada pula kalanya kita dibantu juga oleh orang lain gitu. Jadi kita tetap tentu kita niatkan sebagai ibadah aja ya dalam tolong menolong itu, bukan kita nanti kita dibantu lagi semua orang lain untuk mendapatkan imbal balik seperti itu. Nggak usah diniatkan seperti itu. Pasti nanti Allah akan berikan pertolongan melalui ya orang-orang yang di jalan itu, orang-orang yang ketemu riders lain di jalan. Ini kalau dari tadi kita lihat tuh jalanannya ya segini rusak ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang bawa motor dengan ground clearance yang lebih rendah, harap berhati-hati aja. Karena gue pun sendiri aja yang alhamdulillah ground clearance cukup tinggi, travel shocknya juga cukup panjang gitu. Beberapa kali loncat teman-teman ngelewatin jalan rusaknya tadi gitu. Kalau di episode sebelumnya kalian bisa lihat. Ini
warna violet ini teman-teman, ini bener-bener asli, itu asalnya dari langit teman-teman. Itu bagus banget. Itulah kenapa pada saat ini gue putuskan untuk mengupload video yang ini, untuk mengedit video ini. Kenapa? Karena memang pada jalan pulang gue dari Tanjung Pasir ke rumah itu memang sebagus itu. Oh, permisi om, aduh, dari kiri sudut kanan, oke nggak apa-apa, kalau berhati-hati, gue lebih berhati-hati tuh. Iya, karena warna violet ini benar-benar warna yang aslinya dia ada di sana pada waktu gue pulang itu. Itulah kenapa gue rasa kok terlalu sayang untuk dilewatkan ya. Pada saat tadi kita di dermaga itu masih terang, sampai sekarang kita udah mau arah ke Teluk Naga. Ini belum masuk ke jalan utamanya Teluk Naga ya, baru di depan tuh teman-teman. Pada saat ada truk melintang tuh, ini baru arah ke Teluk Naga. Ini secantik ini cahayanya gitu teman-teman, cahaya violetnya. Nah sebenarnya ini gue cukup mengejar waktu ya, karena ya gue perlu ibadah, tapi juga gue mengejar di tempat gue kadang kala preference untuk sholat maghrib tuh di tempat yang gue familiar teman-teman. Kalau gue rasa masih insya Allah masih cukup waktunya ya gitu, cukup familiar. Dan ini gue rasa ini masih sekitar jam 6 atau 6 lewat sedikit, masih bisa lah kalau sampai di lokasi gue mau ke Al-Azom, which sekitar 6:30 insya Allah masih bisa masuk. Jadi ya sudah gue putuskan untuk sholat di sana aja gitu teman-teman. Karena gue terus terang di sini gue nggak tahu mau dapat atau ya maksudnya masjid yang gue jadi masih aman gitu ya buat gue, nggak tahu deh, masih di depan aja. Ya itulah perhitungan gue sendiri ya. Kalau misalnya memang nggak cocok apa cara pikirnya, mungkin ya memang masing-masing teman-teman. Aduh ya, alhamdulillah shopku cukup panjang, jadi ngelibas bolongan kayak tadi itu masih aman lah ya, teman-teman. Sendiri buat yang rumahnya daerah sekitar sini, gue salut banget sih berhadapan sama truk-truk besar seperti ini juga, bermacam-macam kondisi jalan dengan kondisi jalanan seperti ini ya. Mudah-mudahan selalu diberi keselamatan ya teman-teman ya, karena terus terang ini bagi gua pun cukup menantang si jalanannya. Kalau ke kiri ini ke arah Dadap teman-teman, kalau kita lurus terus ya, ke arah pintu belakang bandara, ke arah jalan yang satu Marsekal Surya Dharma. Tuh lihat yang di ujung di horizon tuh, warnanya beneran ungu teman-teman, beneran violet, masya Allah, bagus sekali. Sayang sekali kalau pada saat itu gue pikir gue sampai melewatkan videonya. Gue videoin. Ini sebelah kiri kita alun-alun Teluk Naga. Kita udah sampai di Teluk Naga nih teman-teman. Sampai lurus terus kita arah ke Jalan Marsekal Surya Dharma, which itu adalah di belakang bandara. Terus tempat gerbang M1-nya si bandara berada. Iya, jadi itu adalah gerbang M1 tuh biasa dipakai untuk bypassing orang-orang Tangerang yang mau masuk ke bandara tapi terlalu jauh kalau untuk muter ke depan, which adalah di jalan Kelurahan Benda tuh ya, masuknya dari situ gitu, atau lewat tol itu terlalu jauh. Jadi mereka suka potong jalannya di lewat gerbang M1 teman-teman. Tapi udah berapa tahun gitu ya, kayak udah lama gitu, M1 itu udah nggak bisa lagi dilewati oleh kendaraan warga lokal itu. Jadi kalau misalnya mau muter tuh mesti lewat parameter selatan atau parameter utara gitu. Mesti lewat parameter utara atau ya parameter selatan atau parameter utara. Tadi gue kepikiran apa barat apa timur ya, bukan. Oh bukan, ternyata selatan sama utara.
gitu teman-teman. Nah, tapi meskipun begitu, para pekerjanya bandara itu bisa memarkirkan kendaraannya di pintu yang satu itu untuk seterusnya dilanjutkan menggunakan moda transportasi yang ada dalam lingkup bandara gitu teman-teman. Dan juga ada yang pakai kereta bandara ya segala macam gitu. Gue kurang paham, tapi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini paham, bisa boleh dong tolong tulisin di komen gitu. Mungkin aja ada hal-hal yang kesilap sama gue gitu teman-teman. Nih kondisinya begini ya, nih Teluk Naga udah lewat nih, kita ikutin abang Sopi di depan aja tuh. Dari tadi gue ambil jalan tuh ikutin bang Sopi di depan aja tuh, karena dia kelihatannya udah hafal jalan banget tuh, liat kiri kanan selap gitu. Tuh liatin ya teman-teman, itu senja di ufuk tuh, wah bener-bener masya Allah deh tuh. Ini ungunya nih beneran, jingganya ini bener-bener violet tapi jingga, violet dan jingganya ini teman-teman, ini beneran asli dari langit teman-teman. Gue nggak tambah-tambahin, ini kelihatannya gue nggak tambahin sih di di post processing gitu ya. Gue kayaknya nggak color grade nih ini, karena cahayanya udah merekah dan kelihatannya cukup natural buat gue gitu teman-teman. Ya kita ekor ini abang-abang Sopi ini. Buat teman-teman yang rumahnya sini boleh dong komen atau tanggepin video gue nih. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada info-info gue yang salah, boleh lah, gue terbuka sekali. Karena toh kita kan hobi touring gini atau hobi riding gini kan juga sebetulnya pengennya adalah melihat perspektif lain, betul nggak teman-teman? Iya, kita tuh buat apa ya kita jalan ke tempat lain kemudian kita masih kekeh sama ya untuk memperkaya pola pikir kita lah gitu, memperkaya wawasan kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tinggal di daerah sini dan lebih tahu sejarahnya, gue akan sangat senang sekali. Terima kasih kalau misalnya mau berbagi pengetahuan sama gue dan para viewers lainnya. Jalanan ini luar biasa nih, gue salut banget deh sama yang lewat sini nih. Teman-teman semua yang lewat sini, kalau emang rumahnya beneran daerah sini dan jadiin ini adalah jalan setiap harinya, gue salut sekali. Karena gue aja lewat sini, terus terang gue di sini tuh pakai helm nggak ada kacanya teman-teman, pakai helm cakil doang gitu. Jadi lihat debu tuh pada berterbangan ke muka, pada nempel di kacamata, pada nempel di action cam, pada segala macam gitu. Gue sampai harus kemoceng gitu, debu-debu yang nempel. Ini kita agak cepet dikit ya teman-teman, karena ngejar maghrib. Gue berusaha untuk sampai di lokasi di Al Azom itu di sebelum jam 7 lah tentunya ya, gue supaya tetap bisa dapet maghrib. Ya seperti gue bilang tadi, nggak tahu kenapa gue pikiran gue tuh ini teman-teman, nggak bisa kebagi gitu. Pada saat udah fokus, udah mikirin yang satu tuh, kalau misalnya di distract sama ke yang lain tuh ya jadinya ngaco. Nggak tahu deh kenapa deh kayak gitu. Kalau gue sempet ke psikolog sih, katanya gue adalah iya bang, misi bang, saya jalan dulu bentar. Itu kenapa gue sharing hal-hal begitu nih? Gak tau, gue saking bingungnya ngomong sih. Mohon kalau misalnya ada teman-teman yang mau kasih saran atau komentar atau apa, ya dituliskan aja teman-teman, karena ini kan masih episode ketiga ya. Mungkin teman-teman bosan denger ini minta masukan mulu nih segala macam gitu. Inilah gitu. Ya introspeksi sendiri lah aja gitu. Yang enggak ya gitu kan, ini kan hal baru buat gue gitu. Ini pun gue bukan diminta ya, ini pun gue disarankan oleh teman gue Mas Bolang dari Prospeker gitu, untuk ada orang putar balik di situ.
disarankan untuk lo coba deh jadi content creator, lo kan suka jalan juga gitu ya, dicoba-coba deh mas, ini sedikit-sedikit gitu. Ya sekedar bisa sharing, sekedar jadi apa ya, gue tuh sebelumnya suka nulis blog teman-teman, suka nulis suka nulis jurnal sendiri juga. Kalau jurnal sih masih masih tulis gitu ya, dalam meskipun nggak terlalu rapi dan nggak ngikutin dari hari ke harinya, tapi maksud gue tuh untuk blogging gitu, kegiatan blogging tuh udah kan sekarang udah sepi juga ya gitu, jadi semua tuh pindahnya ke vlog gitu. Jadi instead of daripada lo nggak ngapa-ngapain, mendingan lo tuangkan kegiatan blogging lo harian lo adalah di video aja di YouTube, toh juga platformnya ada. Ini kalau udah macet-macet gini tuh depan berarti udah tanda-tanda kita akan sampai di pertigaan mau masuk ke Jalan Marsekal Surya Dharma. Gua nggak tahu, aduh iya ini jalannya namanya jalan apa yang ini ya? Ini kalau nggak salah Jalan Teluk Naga deh kalau gua nggak salah ya. Boleh dong kalau yang tahu tuliskan lagi di kolom komentar. Ini emang musuhnya begini teman-teman, ada truk-truk gede gitu. Terus ada, wah kalau apalagi jam pulang kantor gini ya rame ya, harus tetap hati-hati gitu. Ini kita ikutin jalannya tuh, waduh bawa alat berat gitu yang ngeri juga sih teman-teman ya. Awas nyangkut tuh, alhamdulillah. Awas bang nyangkut. Ini sebelah kiri tuh kalau nggak salah perumahan apa gitu teman-teman. Ada tulisannya, bentar kita lihat sebelah kiri tuh perumahan apa ya? Angkasa, Berkat Angkasa, perumahan Angkasa apa kalau nggak salah. Pas kemarin arah berangkat tuh ada kelihatan. Gue jadi oh ini ya, oh itu ya gitu. Gue jadi tahu. Ini kita sambil bersabar terus teman-teman. Di belakangnya, di depan kita masih ada truk segede-gede gaban ini. Upsi, awas hati-hati. Dan juga ini salah satu angkotnya daerah sini, Teluk Naga memang bentukannya besar-besar seperti itu tadi teman-teman. Bentukan apa sih sebutannya, kol ya, Mitsubishi gitu. Mitsubishi tadi pokoknya gede gitu. Aduh si bapak pas-pus aja pak sambil ngerokok pak, asik ya. Ya kita sih nggak bisa, ya gimana ya, kita cuma bisa menghimbau kalau misalnya ada teman-teman yang suka masih ngerokok di jalanan ya, sebisa mungkin ya janganlah teman-teman. Tapi pun kita ngerti, kita cuma bisa menghimbau aja untuk enggak seperti itu. Karena banyak kok teman-teman gue yang ngerokok pun ya, suka ngerokok di perjalanan. Mereka tuh suka akhirnya nahan diri kalau mereka harus merokok gitu ya, mereka nggak melakukan itu di perjalanan gitu. Apalagi di jalanan yang rame seperti ini gitu. Kadang pun mereka merokok kalau emang untuk ngilangin ngantuk, apa yang teman-teman touring ya maksudnya ya, untuk ngilangin ngantuk. Dan pada saat dia sendirian, itu pun dia adanya di lajur kiri, atau sebutannya kalau orang suka touring itu kita suka ambil lajur satu. Lajur satu itu berarti yang di sebelah kiri gitu teman-teman. Ini kita lihatin di depan nih, ada apa lagi nih. Awas bang, ya. Ini awas, hati-hati di sini pertigaan. Kita ngalah. Cabut lagi, gas. Kabupaten Tangerang, masuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten apa kota tadi ya? Kabupaten ya jadi. Iya, masuk Kabupaten Tangerang. Ini kita masih terusin. Tadi tuh sebenarnya gue udah sempat nge-record ini teman-teman, tapi pas gue sadar ternyata baterai recorder gue tuh habis gitu. Jadi ini gue ngerekam pakai recorder eksternal teman-teman. Jadi gue pakai Tascam
AR05X. Jadi tuh dia emang dulu kan gue ada tugas gue jurnalistik juga teman-teman. Jadi salah satu senjata gue dalam reportase ya pakai recorder gini. Yang jagoan gue ini ya Tascam di AR05X ini gitu. Penggunaannya seperti itu. Nah itu dia yang biasanya gue tadi cukup jagonya nulis, nggak biasa suruh ngomong nih. Akhirnya kalau dibikin jadi vlog gini gue suruh ngomong, jadinya belibet gitu teman-teman. Ya maklumin aja lah ya. Ya harapannya episode mendatang tuh udah mulai lebih oke ya. Ini juga salah satu alasan kenapa gue bikin videonya cukup panjang adalah yaitu tadi, sayang juga kalau dipotong sebenarnya, karena ini kan bukan video travel ya. Maksud gue dalam niche-nya tuh bukan niche-nya travel, tapi niche-nya motovlogging ya gitu. Kalau teman-teman yang lain, youtuber lain, mereka pada pakai media cam gitu. Kalau di action cam-nya ditempelin mic lagi. Kalau gue karena di perjalanan tuh lebih suka untuk being quiet ya, meresapi perjalanan. Jadi ya lebih baik kalau gue komentarnya pada saat gue editing. Ini gue editing, jadi proses gue seperti itu teman-teman. Di sebelah kiri kita nih sudah kelihatan parameter utaranya Bandara Soekarno-Hatta. Ini hati-hati pelan-pelan teman-teman daerah sini. Nah ya sebelah kiri kita tuh udah ada, di seberangnya semua itu udah ada parameter utara, arah parameter utaranya bandara. Ada dua kalau gua nggak salah tuh, ada masuk si Bandara Soekarno-Hatta ini betulan kalau salah ya teman-teman ya. Jadi mencakup masuk ke dalam dua wilayah kecamatan. Pertama kecamatan Selapajang kalau gua nggak salah, tolong dibenerin. Kemudian yang kedua adalah masuk ke kecamatan Benda, itu kalau gua nggak salah. Tapi tolong kalau misalnya gua salah tolong dibenerin. Lagi-lagi ya kan banyak hal yang kita nggak tahu ya. Ini pertigaan yang gue bilang tadi, ini salah satu sumber macet di area sini. Tuh macet sekali sampai depan, sampai percabangan ke parameter gitu teman-teman. Gue lanjutin kali ya, tadi kayaknya agak seru juga bahasan mengenai bagaimana cara gue mengedit gitu. Jadi gue tuh cara edit gue adalah gue rekam dulu semuanya lewat action cam, semuanya masuk ke dalam timeline. Kemudian baru gue pada saat udah dijahit nih, baru komentarnya akhirnya gue record lagi sambil gue nontonin videonya nih. Gue sambil nonton videonya teman-teman. Sambil gue nontonin videonya, gue isi suara lewat recorder komentarnya gitu. Jadi bagi gue itu lebih menolong lah supaya ada isi suaranya. Karena kemarin gue minta masukan juga sama teman-teman yang lain, dibilang kan video sebelumnya tuh gue full tulisan tuh teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di bawah gitu ya, itu ada tulisan kuning tuh, bisa subtitle semua tuh isinya gitu. Nah kalau yang sekarang ini dia bilang, Bel, gue kalau nontonin vlog lo kok ini ya gue kayak ini giat literasi kan, jadi disuruh baca gitu teman-teman. Nah iya maksud gue juga begitu, biar lu pada juga nggak keganggu sama suara gue. Maksud gue begitu. Ternyata tapi nggak apa-apa, lu pakai suara lu aja sambil cerita tuh orang jadi engage gitu. Oh begitu, baiklah kita cobain teman-teman. Ini ibaratnya kalau di marketing tuh A/B testing gitu ya. Yang kemarin tuh gue mau lihat berapa banyak yang suka kalau dengan konsep yang video kemarin, 2 video di awal kemarin. Nah kali ini mulai episode 3 gue coba untuk masukin suara gue dalam video gitu teman-teman. Ya kita coba-coba aja ya teman-teman, siapa tahu bisa menjadi sesuatu aja. Nah ini kita udah masuk ke Jalan Marsikal Surya Dharma. Beberapa ratus meter ke depan itu udah pintu M1. Nanti gue kasih tahu pintu M1 di mana. Itu pintu cukup bersejarah karena itu gue merasakan pintu itu sudah 20 tahun sampai akhirnya tutup gitu. Karena gue biasa
lewat pintu itu untuk misalnya terbang pagi atau apa gitu. Karena ya alhamdulillah ada sedikit keluasan. Nah ini pintu M1 teman-teman, sebelah kiri ini pintu M1, sebelah kanan tuh kalau gua nggak salah namanya Bandara Mas. Gue lupa nengok lagi ya. Pokoknya ini sebelah kiri tuh pintu M1. Nah ramai sekali teman-teman gitu. Nah nanti kalau misalnya kita liatin tuh ada jalanan sebelah kiri itu arah ke perimeter selatan, jalur perimeter selatannya bandara. Dimana lewat jalur perimeter selatan itu kalau kalian perhatiin, ini gimmick gue pada saat siapapun yang gue ajak ya, kalian bisa ngelihat rumahnya Musdalifah teman-teman. Masya Allah itu rumahnya gede banget teman-teman. Kubahnya kubah emas ada di sebelah sana gitu. Pilarnya gede-gede teman-teman. Apalagi kalau kalian lewatin Angkasa Pura tuh, lewatin belakang jalan angkasa segala macam gitu tuh. Nggak jalan angkasa tuh, ada di jalan di Angkasa Pura tuh lewat belakang. Pinggirnya dia juga yang tembusannya ke perimeter selatan juga, itu pasti ngelewatin rumahnya Ibu Musdalifah. Musdalifah ini yang ini teman-teman, yang terkenal itu loh, terkenal banget itu loh, yang dulu pernah menikah sama Nasar gitu. Jadi ini gue pergosipan. Mbak hati-hati ini mau kemana? Oh iya kita ngalah gitu. Itu tiap kali gue kasih tahu, oh ini rumahnya Musdalifah. Iya gede banget ya. Iya gede banget teman-teman, rumahnya Musdalifah ada beberapa gitu, bangunannya sama-sama mirip-mirip dan megah-megah, luar biasa namanya Musdalifah. Tapi nggak tahu ya sekarang masih di situ atau enggak. Gue sih cuma dikasih tahu aja karena kebetulan ya dulu waktu SMA gue kegiatannya banyak juga, cukup sering juga di Angkasa Pura sini gitu teman-teman. Jadi ya namanya juga anak SMA ya, jadi ya pergosipan duniawi itu dulu sebelum itu terkenal teman-teman, sebelum terkenal itu udah jadi bahasan warga kampung sana gitu, di Angkasa Pura, perumahan Angkasa Pura itu teman-teman. Pokoknya udah ramai deh, ada rumah gede banget di pinggir bandara. Wah serius nih ya, akhirnya kita ngelewatin gitu sama teman-teman lewat situ. Oh ini rumahnya, baru kemudian belakangan diketahui kalau itu adalah rumahnya Musdalifah gitu teman-teman. Nah ini udah mulai apa ya, udah mulai rame karena udah masuk dari, ada yang masuk dari perimeter selatan, ada yang masuk dari Marsikal Surya Dharma, ada yang mau lurus di depan tuh, ada yang mau lurus ke arah mana tuh Sitanala. Kalau belok kiri itu ada langsung masuk ke Cikokol Tangerang. Nah dari sini kita terusin ya, kelihatan ya, bukan kelihatan, emang kita lewatin daerah Sitanala teman-teman, lurus terus aja. Itu tadi pertigaan tadi itu yang gue bilang ke arah Cikokol, kita arah ke Sitanala, kita terusin terus. Sorry tadi ada gangguan sedikit karena tiba-tiba si recordernya berhenti, tapi sekarang udah fine, udah oke. Kita maju terus teman-teman. Sebelah kiri itu dulunya Airnav ya, kalau gua nggak salah dulu ada menara kontrol bandara tuh ada di sebelah kiri tadinya, tapi sekarang udah pindah ke di depannya komplek Angkasa Pura 2 gitu. Yang di video pertama gue kasih lihat juga tuh ada gue sempat notice juga, ada di Airnav sebelah sini. Terus sekarang udah nggak di sini. Ini cerita teman-teman. Dulu gue punya teman les gitu, dia rumahnya di Teluk Naga teman-teman. Di Angkasa Pura 2. Tapi biasa dia ngelewatin sini, Marsikal Surya Dharma sini. Dulu jalannya nggak segede ini, dia dulu jalannya cuma satu mobil doang gitu, tapi seberangan itu kalinya gitu. Dia cerita pas pulang sekolah gitu ya, kan di motornya biasalah dulu kita suka ngoprek motor gitu ya, motornya tuh motor bikin underbone gitu lah motornya tuh, kalau nggak salah namanya apa sih, kayak Viz Air tapi 4 tak, lupa gua, pokoknya itulah kayak Viz Air tapi 4 tak, bentuknya sama gitu, Viz Air hiu tapi 4 tak. Nah dia itu
pas lagi jalan kebut-kebutan ngetes jalan gitu. Tiba-tiba dari arah berlawanan tuh ada yang lawan arah. Ini si bapak lewat mana bikin bingung saya deh. Di maju kagak maju, pelan kagak pelan. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Sama-sama kita pakai jalan kan. Iya. Akhirnya karena tadi temen gue lagi ngetes motor ngambil jalan sebelah kanan, tiba-tiba ada yang lawan arah gitu. Akhirnya dia banting kanan teman-teman dan masuk ke kali dong, bayangin. Itu deh. Itu dulu pada saat dia cerita gitu gue mau ketawa gimana, mau apa gimana, akhirnya gue bodoh-bodohin aja gitu. Gue kurang lupa detailnya seperti apa, apakah dia itu jalan satu arah apa gimana, tapi pokoknya dia bilang dia harus banting kanan aja sampai akhirnya kena kena harus masuk ke kali gitu, ke pelosok ke kali. Terus dia bilang betulnya mahal dong ya, untungnya mesin langsung mati kata dia gitu, jadi air nggak masuk ke blok mesin terlalu banyak gitu, dan dia sadar dia setelah itu nggak menyalain mesin karena ya kalau nggak gitu ya ntar kecampur olinya jadi susu deh. Sebelah kiri kita ada di RSUD Sitanala kalau teman-teman tahu ya. Sebelah kanan nih ada apa namanya, tadi barusan kita lewatin itu ada rujak cingur enak. Di situ ada rujak cingur, tahu petis, tahu campur tuh enak banget, itu rame banget teman-teman. Dan itu kita kesana datang tuh dapat antrian, mesti ada dapat nomor antrian. Waduh, dan bukan sekali dua kali juga, banyak yang komplain karena ini lama banget ya, gimana orang nunggu antrian, kita juga paham ya. Tapi kalau lewat daerah situ kalau daerah lewat daerah situ cobain deh gitu. Meskipun gue lupa namanya apa, Cak Hazy kalau nggak salah, rujak cingur tahu campur Cak Hazy Hazy gitu sebutnya, karena tulisannya HAZY gitu, Hazy kelihatannya karena pelafalan Indonesia. Kalau pelafalannya bule mungkin Hazy ya, Hazy itu kan berbayang gitu, enggak, kelihatannya Hazy. Nah, lurus terus ada Mr. DIY sebelah kiri. Pelan-pelan teman-teman, kasih dulu jalan sama orang-orang ini di depan gitu. Nah, lurus terus tuh kalau gua nggak salah ya, ada pabrik dodol daerah situ, pokoknya ada pabrik dodol, tapi masuknya dari Perboden situ, itu cuma jalan satu arah doang. Nah sekarang kita masuk ke jalan, mau masuk ke depannya TMP Taruna. Ini bapak mau kemana? Oh aduh, menyeramkan sekali. Kalau ada suara-suara masuk, ada suara-suara bocah masuk, maklumin aja teman-teman, soalnya itu ya bocah-bocah komplek lagi pada main bola di depan jalanan tuh. Nah ini kita tunggu putar balik, dan putar baliknya itu ada di masuk ke dalam jalannya tuh jalan TMP Taruna gitu. Bisa ya parkir kanan situ ya, ada orang. Nah ini siap-siap kita putar balik. Kalau di episode pertama kita itu ada di kelihatan ada truk melintang di depan tuh. Nah kita kemarin tuh di episode kedua yang kita datang ke Tanjung Pasir ini, adanya kita dari arah lawan arahnya sini, dari arah sebelah kiri itu. Nah sekarang kita masuk lagi ke arah sebelah kanan gitu. Nah ini kita siap-siap ambil ke kiri karena kita akan masuk ke Jalan TMP Taruna dan masuk ke komplek Puspem, pusat pemerintahan Kota Tangerang, yang di dalamnya juga ada Masjid Al-Azhar. Kita arahnya ke sana. Ini ngomong-ngomong, langitnya, bulannya, bintangnya cerah-cerah banget ya teman-teman ya. Itu bukan pesawat, bukan apa, itu kayak bintang deh.
Gua mesti slap slip. Izin. Nah, sebelah kiri itu kenapa tuh? Truknya mogok apa gimana? Nah, ini kita langsung ke kiri terus ikutin jalan ini. Itu kalau gua nggak salah dulu ada, ya dulu bengkel mobil gua ada, bengkel komunitas, ada teman-teman tuh ada di sebelah kanan sini, seberang jalan sebelah kanan. Namanya lupa lagi gue, Sigma atau Seven lah gitu. Itu bengkel-bengkelan racing-racingannya ya, anak-anak Tangerang lah, kita Tangerang. Biasa nempelnya di sana, biasa nongkrongnya di sana, anak bengkelnya lah. Nah, ini kita siap-siap masuk ke arah kiri teman-teman, masuk ke arah Puspem, pusat pemerintahan, komplek Puspem. Nah, di depan itu teman-teman kalau lurus sedikit ada stadion Benteng. Ada stadion Benteng yang biasa gue kalau misalnya lari sore gitu. Kalau lari pagi gue belum pernah lagi ke sana karena sempetnya sore. Alhamdulillah stadionnya bagus, buat markasnya Persikota sebetulnya sih. Cuman nggak tahu deh sekarang masih pada main di situ atau enggak. Nah, sebelah kanan kita itu adalah pusat pemerintahannya, dan lurusan dari sini adalah berdiri dengan megah ini adalah masjid kebanggaan warga kota Tangerang, Masjid Al-Azhar. Gitu teman-teman. Ini sejujurnya gue baru sekali ini lagi ngelihat Al-Azhar, karena biasanya itu pagarnya cukup tinggi teman-teman. Iya, dan kita bisa masuk langsung ke arah kiri, ke arah parkiran. Tapi ternyata sekarang nggak kayak gitu. Ini Mas Gojek di tengah jalan yang ngambil penumpangnya, harus agak minggir dikit bisa itu supaya nolongin orang. Ini juga sebelah kiri sebelah kanan tuh gue baru lihat ini, kalau ternyata sudah dibuka, dihamparkan seluas itu sekarang sama pemerintah ya. Bagus sih. Nah, sekarang nih kita ambil tiket dulu. Karcis deng. Makasih bang. Oke, nah sekarang kita siap untuk parkir. Kita parkir di yang deket aja deh ya, deket sama tempat masuknya, nggak deket sama masjidnya gitu, biar jalannya nggak terlalu jauh gitu teman-teman. Sip, sampai. Yuk kita siap-siap sholat. Ini kita sampai di sini sekitar masih jam 6:30 kurang, 6:30 lah pokoknya ya. Kita rapi-rapi sebentar untuk bisa masuk. Ya udah nih kayaknya untuk sekarang videonya ini udah di penghujung. Jadi kalau misalnya teman-teman terhibur, boleh dong like, subscribe, komennya ya, bantu support, boleh. Senang banget teman-teman kalau misal bisa kayak gitu. Kalau misalnya kekurangan, gue mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Gitu teman-teman. Oke, right on for now. Nah, ini gue so-soan rapi-rapi. Muka gue aslinya ntar kelihatan dong. Ya udah deh, kelihatan sekalian. Nah, ini dia teman-teman. Kalau ketemu di jalan, sapa-sapa aja. Oke, ya udah, gue siap-siap dulu sholat. Bye for now.